Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Riza Nur Mu'afifah. Saya dari Magang 1, kelompok 49 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya. Yang pertama yaitu observasi kultur dan manajemen sekolah atau madrasah. Dalam observasi yang kami lakukan, menurut penuturan wakil kesiswaan yaitu Bapak Munif, bahwa di SMPN 4 Ponorogo memiliki beberapa kebiasaan yang sudah membudaya serta memiliki program upaya pembinaan guru dan siswa. Di antaranya yaitu kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya. Dari hasil observasi yang dilakukan di SMPN 4 Ponorogo, kebiasaan yang dibudayakan di SMP tersebut adalah tegur sapa serta bersalaman kepada guru setiap pagi, menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pembelajaran untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada siswa, dan kultum atau bimbingan kerohanian dan motivasi selama 10 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Dikarenakan saat ini menghadapi masa pandemi COVID-19, SMPN 4 Ponorogo memutuskan proses pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga kebiasaan yang dilakukan di sekolah terpaksa sementara harus dihentikan. Tetapi pada tanggal 13 September 2021, SMPN 4 Ponorogo sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan persentase pembagian jadwal terlampir. Pembelajaran berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu, dimulai pukul 7.30 sampai 10.45, kecuali hari Jumat pukul 7.30 sampai 9.45. Yang kedua yaitu upaya pembinaan guru dan siswa. Upaya pembinaan guru dan siswa dengan melakukan manajemen sekolahan. Manajemen sekolah berfungsi untuk mengatur jalannya kegiatan serta peraturan yang ada di sekolah untuk ditaati atau dilakukan oleh warga sekolah. Di masa pandemi COVID-19 ini, SMPN 4 Ponorogo tetap melakukan manajemen sekolah untuk membina guru serta siswa. Upaya pembinaan yang dilakukan yaitu yang pertama, terdapat penggunaan identitas resmi sebagai guru, siswa, dan pegawai. Selama proses pembelajaran daring, guru dan pegawai tetap memakai identitas lengkap seperti seragam, sepatu, dan atribut lainnya. Karena guru dan pegawai tetap masuk ke sekolahan, maka dari itu guru dan pegawai diwajibkan untuk mengenakan identitas resmi. Sedangkan untuk siswa, karena pembelajarannya dilakukan di rumah dengan metode daring, siswa berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua yaitu terdapat buku pedoman pengelolaan administrasi guru, siswa, dan pegawai di masa pandemi COVID-19 ini. Guru dan siswa memiliki buku pedoman untuk kelangsungan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu terdapat alur atau prosedur yang jelas dalam pengelolaan administrasi guru, siswa, dan pegawai. Dan yang terakhir yaitu terdapat sanksi atas pelanggaran administrasi guru, siswa, dan pegawai. Sanksi yang diberikan kepada guru adalah berupa teguran dan sanksi kepada siswa berupa poin atau hukuman. Selanjutnya yaitu tentang observasi wawancara perangkat pembelajaran atau disebut dengan RPP. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan pada RPP Sistem Gerak kelas 9 semester Gasal yang disusun oleh Bapak Munif, kami menemukan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu KD, SK, KD. 1. Standar kompetensi SK adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik pada mata pelajaran tertentu di jenjang pendidikan tertentu pula. SK dalam RPP yang digunakan oleh guru mata pelajaran IPA pada materi Sistem Gerak kelas 8 SMPN 4 Ponorogo adalah sebagai berikut, yaitu
memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat yaitu mengolah, menyajikan, dan menular dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang kedua yaitu KD. Kompetensi dasar adalah penjabaran dari standar kompetensi dalam setiap KD. Siswa harus menguasai kompetensi dari segi kognisi, pengetahuan, afeksi, serta psikomotorik keterampilan. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh KD yang dilakukan pada materi kelas 8 SMPN 4 Ponorogo yaitu sistem gerak. 3.1 Menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1 yaitu menyajikan karya tentang mengganggu pada sistem gerak atau upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator adalah wujud dari kompetensi dasar yang lebih spesifik yang menunjukkan tanda-tanda perubahan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh siswa. Selanjutnya yang keempat adalah materi pembelajaran. Materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penelitian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang kelima yaitu strategi atau metode pembelajaran. Di dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, seluruh guru SMPN 4 Ponorogo menggunakan sistem pembelajaran daring atau online. Dan pada mata pelajaran IPA, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Sedangkan untuk metode pembelajarannya menggunakan aplikasi GC ataupun via WA Group. Selanjutnya yaitu yang keenam, bahan pembelajaran. Pada RPP, mata pelajaran IPA kelas 8 SMPN 4 Ponorogo yaitu materi sistem gerak, bahan ajar yang digunakan oleh guru IPA pada masa COVID-19 saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu internet, buku paket, LKS, modul, via video YouTube, web. Adapun media yang digunakan untuk menunjang pembelajaran serta memudahkan guru untuk berkomunikasi serta memberikan materi dengan bahan ajar di atas melalui WhatsApp Group atau GC yaitu Google Classroom. Selanjutnya yaitu observasi perangkat penilaian peserta didik. Perangkat penilaian peserta didik adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Perangkat penilaian peserta didik meliputi ranah afeksi, yaitu sikap, kognisi, yaitu pengetahuan, dan psikometrik, yaitu keterampilan. Dari hasil observasi yang dilakukan di SMPN 4 Ponorogo, perangkat penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran IPA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian aspek afeksi peserta didik. Penilaian afeksi adalah penilaian sikap peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam proses pembelajaran daring atau online ini, penilaian afeksi diukur melalui respon siswa dalam menanggapi guru di WA maupun Google Classroom dan ketetapan siswa dalam mengumpulkan tugas. Penilaian ranah afeksi dilihat dari hal tersebut. Penilaian ini berlaku pada aspek penilaian harian, tengah semester, dan akhir semester. Yang kedua yaitu penilaian aspek kognisi peserta didik.
Penilaian kognisi adalah penilaian pengetahuan peserta didik selama menjalani proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran daring atau online ini, penilaian kognisi diukur melalui respon siswa dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru melalui WA atau Google Classroom. Penilaian kognisi, siswa dilihat dari tugas yang dikerjakan sudah sesuai atau belum dengan apa yang diperintahkan oleh guru. Penelitian ini berlaku pada aspek penilaian harian yang berupa ulangan harian dan tugas yang dikumpulkan. Penilaian tugas semester berupa hasil PTS dan penilaian akhir semester berupa hasil UAS. Selanjutnya yang ketiga adalah penilaian aspek psikomotorik peserta didik. Penilaian psikomotrik adalah penilaian keterampilan peserta didik selama proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran daring atau online, penilaian psikomotrik tidak dilakukan oleh guru karena sifatnya penilaian psikomotrik adalah menilai keterampilan dari hasil karya siswa. Maka, untuk penilaian psikomotrik ini ditiadakan, tetapi guru IPA SMPN 4 Ponorogo memiliki rencana untuk mengadakan penilaian psikomotrik 1 bulan sekali dengan cara siswa diberikan tugas di rumah untuk menghasilkan sebuah produk. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.